Assalamualaikum, hai saya Erna. Di sini saya mau share lagi bagaimana cara membuat donat ubi ungu. Kalau kalian gak ada ubi ungu, bisa diganti kentang, ubi kuning, atau labu. Dan masih banyak yang lainnya yang bisa kalian campur ke dalam adonan donat. Kalau untuk bahan campurannya gak ada, kalian bisa juga bikin donat biasa. Rasanya itu juga gak kalah enak loh. Kali ini bikin donat dapat request dari teman saya, namanya Rahmiati. Biasanya kalau bikin donat harus diulen sampai kalis dan biasanya juga pakai telur. Kali ini kita skip dua-duanya ya. Bahan-bahannya biasanya saya isi di dalam deskripsi, bisa kalian lihat di deskripsi ya. Di lingkaran merah itu letak deskripsinya, yuk langsung kita buat. Sebelum kita bikin donat ubi ungunya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya, dengan cara like, subscribe, and comment. Tunggu apa lagi, langsung kita buat yuk. Ini bahan-bahannya bisa kalian baca ya. Bahannya ini mudah banget didapat ya teman-teman. Saya pakai tepung terigu setengah kilo. Kalau ditakar pakai sendok yang munjung banget, yang kayak gunung gitu, saya pakai 30 sendok makan. Setengah kilo tepung terigu sama dengan 30 sendok munjung. Kalau biasanya pakai mentega, kali ini saya pakai minyak sayur. Dan ini susu bubuk, kemudian ada gula, dan ini ragi instannya. Kalau merek terserah, yang penting ragi instan ya untuk roti. Ragi instannya saya pakai 2 sendok teh. Nah, sendoknya itu kayak gini. Kalau kalian mau bikin donatnya sedikit, resep ini dibagi 2 aja ya. Nah, kemudian ini ada garam. Dan ini ubi ungunya udah saya hancurkan pakai pantat gelas, atau kalian bisa juga hancurkan pakai garpu. Dan ini ada air 200 ml. Kalau bahannya udah siap semua, langsung aja kita eksekusi untuk kita buat. Saya sengaja bahan keringnya dijadiin satu, terus langsung aja dimasukin semuanya, kemudian aduk rata. Oh iya, untuk susu bubuknya kalian bisa pakai merek Denko yang sasetan, karena harganya itu terjangkau banget, di warung-warung kecil juga ada jual. Kalian bisa aduk sampai benar-benar rata, biar semuanya tercampur dan tidak bergerindil dan ngumpul di suatu tempat gitu. Kalau nggak ada susu bubuk, kalian bisa skip ya, karena nggak ada susu bubuk pun bakalan jadi donat. Donat ini termasuk kue yang murah meriah loh. Sekarang kita lanjut masukin ubi ungunya. Masukin semuanya ya, karena ini tadi udah ditakar 4 ons. Jadi nggak perlu disisa-sisain lagi, habiskan aja semuanya, kemudian kalian ulen. Kali ini kita campur ubi ungunya sampai semuanya rata. Saya campur langsung pakai tangan, jadi kalau misalnya kalian mau nyampur pakai spatula boleh, atau pakai sendok juga boleh, yang penting tercampur sampai rata ya. Kalau sudah rata dan ubi ungunya itu terbalur sama tepungnya semua, kalian bisa masukkan air perlahan-lahan. Air yang saya siapkan itu ada 200 ml dan ternyata ini pas banget. Saya ngasih airnya perlahan-lahan, takutnya nanti bisa kelembean. Kan ubi ungunya direbus, jadi kadar air yang direbus itu nggak tahu seberapa banyak akan masuk ke dalam ubi ungunya. Jadi saran saya, kalian kalau masukin airnya untuk ngulen itu harus perlahan-lahan. Saat ngulen kalian bisa menggunakan tangan, kalau misalnya ada mixer boleh menggunakan mixer. Pas udah dicampur dengan air, teksturnya itu agak lembek ya. Kalau donat ini mau diulen sampai kalis, kalian harus menyiapkan otot yang kuat, karena ngulen sampai kalis itu butuh waktu yang lama. Kali ini saya benar-benar males buat ngulen sampai kalis, jadi saya coba untuk tidak diulen sampai kalis. Jadi ulennya itu cukup sampai tercampur seluruhnya. Jadi teksturnya itu kayak gitu, agak lembek ya. Kalau air dan tepungnya sudah tercampur menjadi satu, kalian bisa menambahkan minyak atau mentega. Di video kali ini saya pakai minyak sayur. Kemudian tambahkan juga garam yang sudah kita sediakan tadi.
Langsung masukkan aja ke dalam adonan dan aduk-aduk lagi, ulen-ulen lagi sampai tercampur. Saat kalian ngulen, bisa kalian rasakan dan bisa kalian lihat kalau misalnya minyaknya masih berlinyang, berarti minyaknya belum masuk, belum meresap ke adonan. Jadi tunggu sampai meresap ke adonan ya. Harus sabar ngulennya, semangat. Teksturnya akan lebih lembut. Dari minyaknya yang sudah tercampur udah kelihatan keset, kalian bisa ngulen lagi sekitar 2 menitan atau 3 menit. Terus kalian tata adonannya dan ditutup dengan kain bersih, atau bisa juga ditutup dengan plastik bersih. Nah, ini penampakan mengembang 2 kali lipat. Jadinya besar ya. Tapi si dalamnya ini angin, jadi kalian keluarkan anginnya, bisa dicocok-cocok pakai garpu atau cocok-cocok pakai tangan. Yang penting anginnya bisa keluar. Kemudian kita bentuk adonan. Sebelumnya harus ditaburin dulu pakai tepung biar nggak lengket karena adonannya agak sedikit lengket. Kalau untuk bentuk dan ukuran itu disesuaikan aja sama kita masing-masing karena selera kita itu beda-beda. Karena saya cuman untuk makan sendiri, untuk cemilan di rumah, jadi bikinnya asal-asalan aja. Kalau misalnya kalian mau untuk jualan, itu diusahakan agak rapi dan cantik sedikit ya teman-teman, biar menarik. Untuk membagi adonannya bisa menggunakan cara kalian masing-masing. Misalnya mau dipotong-potong kayak di video ini, atau dicubit-cubit, dijumput-jumput gitu juga boleh. Kalau adonannya udah terbagi-bagi, langsung aja kalian bulet-buletin. Kalau udah dibuletin kayak gini, kemudian kalau saya agak digepengin, jadi ntar tinggal dilobangin gitu. Untuk bolongin tengah donat, kalian bisa menggunakan mulut botol atau bisa menggunakan cara yang lain yang kalian punya. Di video kali ini saya benar-benar tidak memperhatikan bentuk, jadi bentuknya itu sembarangan aja, yang penting ada bolong di tengahnya. Nyetak donat yang sembarangan kayak saya gini jangan diikutin ya teman-teman. Saya yakin kalau kalian bikin pasti lebih rapi dari saya, lebih cantik. Kalau donatnya udah dibuletin, kemudian digepeng-gepeng, terus langsung saya cetak bagian tengahnya biar bolong pakai tutup tempat air gitu. Kalian bisa menggunakan mulut botol yang kalian punya. Yang penting bisa membentuk bagian tengah donat. Sekarang waktunya menggoreng, siapkan minyak panas ya teman-teman. Usahakan saat menggoreng donat menggunakan api kecil saja. Tips menggoreng donat tidak boleh dibolak-balik karena nanti minyaknya akan banyak masuk ke dalam donat. Abaikan suara bayi yang mau ikut ngomong juga ya teman-teman. Nah, jadi begitu. Kalau misalnya dikira bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, langsung kalian balik aja semuanya. Kalau bagian atas dan bawahnya udah kecoklatan, boleh kalian angkat dan ditiriskan agar minyaknya tidak ngumpul di donat. Tunggu dingin baru dimakan ya teman-teman. Gak sabar sih sebenarnya. Hasilnya sudah selesai, alhamdulillah. Wah, dalamnya ternyata lembut banget dan warnanya cute, cantik banget. Masya Allah, ngelihat warnanya itu jadi sayang mau dimakan, cantik. Dalamnya ungu banget. Memang sih luarnya agak kecoklatan karena dia agak kering karena digoreng, jadi wajar aja. Tapi dalamnya cantik, lembut banget. Bagian dalamnya itu nggak berminyak kan, karena kita tadi menggunakan metode penggorengan 1 kali balik, jadi minyaknya nggak masuk banyak ke dalam donat. Tinggal taburin gula halus, yummy, enak banget ini, lembut. Ubi ungunya tuh berasa banget loh. Selain lembut, dia itu rasanya agak kenyal, karena ubi ungunya agak banyak tadi. Pokoknya kalian harus nyobain biar tahu rasanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.